Penerbangan. Kabar gembira bagi warga negara Indonesia di Arab Saudi yang ingin kembali ke tanah air. Maskapai Garuda Indonesia kini membuat penerbangan mandiri dari Jeddah ke Jakarta pada tanggal 27 Juli mendatang. Kabar yang mengecewakan datang dari seorang TKW Arab Saudi yang disiksa oleh majikannya. Pandemi virus corona di Arab Saudi. Kini angka tambahan COVID-19 baru semakin menurun, sedangkan kesembuhan semakin meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Pencurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukran. Garuda Indonesia. Pesawat negeri Indonesia ini selalu ditunggu-tunggu oleh WNI di Arab Saudi, dan kini menjawab semua pertanyaan, di mana pemerintah Indonesia di Arab Saudi atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang disingkat KJRI Jeddah dalam rangka pemulangan WNI secara mandiri dari Jeddah ke Jakarta. Kini maskapai Garuda Indonesia bekerja sama dengan KJRI Jeddah. Mengingat penerbangan internasional masih ditangguhkan, namun syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya, 1. Calon penumpang diharapkan memahami dan mematuhi syarat dan ketentuan pemulangan WNI antara Garuda Indonesia dengan KJRI Jeddah. Calon penumpang mendaftar secara individu melalui website yang tertera pada deskripsi video ini. Karena Garuda Indonesia dan KJRI tidak membuka loket penjualan tiket. 3. Penerbangan memiliki kapasitas sebanyak 393 seat atau kursi dengan harga tiket sebagai berikut. Business class seharga 3.299, dewasa anak-anak 2.583, dan 323 rial untuk balita di bawah 2 tahun. Sedangkan ekonomi kelas seharga 2.800 untuk dewasa, 2.242 untuk anak-anak, dan 281 rial untuk balita di bawah 2 tahun. Untuk bagasi atau koper, bisnis kelas 40 kg dan ekonomi 30 kg. Dan perlu diketahui harga di atas belum termasuk biaya transfer. Penerbangan akan dilaksanakan dengan harga tersebut jika kapasitas kursi telah dipenuhi dan pendaftaran dilakukan dengan mekanisme first come first served. Calon penumpang diharuskan memiliki dokumen perjalanan, paspor atau SPLP atau final exit atau exit re-entry yang masih berlaku sebelum melakukan pendaftaran. Calon penumpang wajib mengirimkan upload atau salinan kopi paspor dan pendaftaran pada link yang telah disebutkan tadi. Bagi calon penumpang yang tidak dapat berangkat padahal sudah membayar tiket, maka proses refund dan hal-hal lainnya mengikuti kebijakan yang berlaku dari Garuda Indonesia. Calon penumpang wajib mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia. Calon penumpang membiayai dan mengatur perjalanan dari tempat tinggal ke bandara keberangkatan di Jeddah secara mandiri. Lalu bagaimana dengan WNI yang ada di Riyadh atau di selatan Arab Saudi, Jizan, Abha, Khamis Musait, dan daerah lainnya? Maka WNI harus melakukan perjalanan dari daerah tersebut menuju ke Bandara Jeddah sehari sebelum keberangkatan penerbangan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia berhak untuk tidak memberangkatkan calon penumpang yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi ketentuan penerbangan.
Informasi lebih lanjut kalian dapat menghubungi Garuda Indonesia Jeddah pada nomor +96654535947 atau +9665638941138. Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah berharap untuk pulang. Kabar mengecewakan kembali datang dari TKW Arab Saudi yang dianiaya oleh majikan dan keluarganya. Dari KJRI Jeddah, TKW tersebut diketahui bernama Sulasih binti Sukiran, asal Demak, Jawa Tengah. Dugaan penyiksaan, dua tangannya diduga disetrika, wajah bengkak seperti bekas pemukulan, dan juga kemaluannya yang diduga diinjak-injak oleh majikan perempuan yang merupakan istri dari seorang perwira muda imigrasi di Jeddah. Tentunya ini adalah kabar yang sangat mengecewakan. Jadi memang sangat keterlaluan dan sangat memprihatinkan. Juga penyiksaan oleh majikan perempuannya. Dan alhamdulillah saat ini kondisi Sulasih sudah sedikit membaik, sadar dan lebih lancar berkomunikasi menurut dari KJRI Jeddah. KJRI Jeddah laporkan terduga pelaku ke polisi. Setelah mendapatkan laporan dari SMBI KJRI Jeddah, langsung mendatangi Sulasih yang dibawa oleh majikan pria ke rumah sakit. Saat kami datang, kondisi korban saat itu masih syok dan menangis. Dan saya sangat berharap semoga ini kejadian yang terakhir kali bagi TKW Indonesia di Arab Saudi. Saya berdoa untuk kalian semua semoga dalam lindungan Allah SWT dan untuk tetap berhati-hati dan juga pandai untuk bisa membawa diri. Amin ya rabbal alamin. Pandemi virus corona di Arab Saudi alhamdulillah semakin hari semakin menurun tambahan COVID-19 baru. Sebanyak 2.671 kasus baru, sedangkan kesembuhan sebanyak 5.488. Di antaranya kasus baru 250 dari Jeddah, 226 Riyadh, 211 Al-Hubub, 174 Al-Mubarraj, 144 Damam, 99 Taib, 97 Hail, 97 Makkah, 86 Habrul Batin, 81 Abha, dan 78 Madinah Munawwarah. Dan berikut ke bawah adalah beberapa daerah tambahan COVID-19 dengan tambahan yang rendah. Hingga mencapai total keseluruhan sebanyak 240.474 dan total kesembuhan sebanyak 183.048. Sedangkan total meninggal dunia sebanyak 2.325. Sedangkan untuk total kasus COVID-19 baru di Indonesia pertanggal 15 Juli sebanyak 1.522 kasus baru hingga mencapai total 80.094. Sedangkan kesembuhan mencapai total 39.050 dan meninggal dunia sebanyak 3.797 setelah tambahan hari kemarin 87 orang. Dan mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan untuk kalian semua, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa share ke sosial media kalian. Saya Ida Bencure dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum, syukran.